warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-kitaba bil haqq yahdin nasi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabbi, karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang istimewa, bulan tarbiyah, bulan yang agung, tamu Allah yang istimewa. Kalau di akhir bulan Sya'ban, ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman, riwayat hadis Imam Baihaqi, ketika di akhir bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian berkata, wahai manusia, akan datang tamu yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan di mana ketika orang memberikan makanan berbuka puasa, maka Allah memberikan ampunan kepadanya dan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Di bulan tersebut, ibadah sunnah Allah beri ganjaran seperti ibadah wajib. Jadi nilai ibadah sunnah Allah beri ganjaran seperti ibadah wajib. Jadi yang sholat sunnah qabliyah, zuhur atau sholat sunnah qabliyah subuh, maka nilainya itu seperti ibadah fardu. Jadi sunnah dibalas dengan ibadah wajib. Dan ibadah wajib di bulan Ramadan Allah beri ganjaran 70 kali lebih baik daripada ibadah di bulan lainnya. Jadi yang tadi sholat asar berjamaah, nilainya itu 70 kali lebih baik daripada di bulan lainnya. Jadi sungguh merugi kita kalau seandainya di bulan Ramadan tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan tidak dimanfaatkan untuk melakukan amal-amal soleh. Karena begitu banyak ganjaran yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan, sungguh hal yang merugi. Kadang-kadang ada orang menunggu waktu berbuka puasa sambil main karambol, atau sambil menunggu berbuka puasa main catur, atau sambil berbuka nunggu nyari kutu yang perempuan. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi manfaatkan di bulan Ramadan itu untuk beribadah kepada Allah, karena belum tentu di bulan lainnya atau belum tentu di tahun lainnya kita akan bertemu dengan Ramadan. Jadikan seolah-olah Ramadan kali ini seperti Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kalau terakhir Ramadan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada waktu, baik detik, menit, jam,
hari terbuang sia-sia. Ustaz tanya, ada yang hari ini tilawahnya sudah 5 juz? Banyak, alhamdulillah. Ada yang sampai 10 juz sudah? Hah? 5 rata-rata. Alhamdulillah. Semua rata-rata 5. Ada yang 3 juz? Ada. Ajamkan dalam diri kita, ajamkan dalam hati kita, kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah tilawah Al-Quran. Karena bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kalau seandainya tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, maka sungguh kita menjadi orang yang merugi. Anak-anakku yang berbahagia, kalau ibadah Ramadan yang kalau kelas aliyah ini sudah berapa kali? Kalau kelas aliyah berarti umur berapa? 15, 16? Hah? 16, 17. Mulai puasa Ramadan full umur? Hah? 7 tahun sudah berpuasa? Ya. Kalau 7 tahun sudah berpuasa, sekarang 16 berarti sudah 9 kali melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, berarti sudah 9 kali. Sudah berkali-kali melaksanakan ibadah Ramadan. Pertanyaannya adalah, ketika sudah berkali-kali melaksanakan ibadah Ramadan, hasil ujiannya apa? Ya, kan sudah berkali-kali melaksanakan ibadah Ramadan. Kalau sudah berkali-kali melaksanakan ibadah Ramadan, berarti bekasnya atau hasilnya harus ada. Makanya kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam hasil ibadah Ramadan itu la'alakum tattaqun. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita suatu amal ibadah, perintah amal soleh, maka amal soleh itu harus ada bekasnya, harus ada pesan moralnya, harus ada hasilnya. Jadi selama ini pun kalau seandainya anak-anakku di pesantren, hasilnya itu bukan sekedar menjadi penghafal Al-Quran. Hasilnya itu bukan sekedar pintar matematik atau pintar bahasa Arab. Yang terutama adalah hasilnya adanya perubahan perilaku. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan ketika suatu amal ibadah kepada kita, maka amal ibadah tersebut harus menimbulkan bekas. Harus ada pesan moral, harus ada hasil. Jangan sampai ketika Allah memerintahkan ibadah kepada kita, ternyata kita nggak ada hasilnya. Dalam sebuah hadis, ada seorang majikan sedang memarahi pembantunya di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat, tolong berikan kurma ini kepada ibu itu. Apa jawab ibu itu? Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Makan. Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah berkata, begitu banyak orang yang kelaparan, begitu banyak orang yang kehausan, dan begitu sedikit orang yang berpuasa. Kenapa dia berpuasa bisa marah-marah? Berarti puasanya tidak mampu menahan amarah. Karena inti puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Inti puasa itu harus menjadi la'allakum tattaqun. Ada yang bisa mencontohkan la'allakum tattaqun itu apa? Coba yang dari Aliyah dulu ngasih contoh. Ayo.
Orang bertakwa itu apa sih? Kalau dilihat kan kalau takwa itu apa ya? Abstrak ya. Itu orang bertakwa cirinya apa? Coba yang lihat. Hah? Ini yang tengah yang pakai jilbab biru. Sok aja ngomong. Hah? Ayo jangan malu. Masa nggak ada yang ngomong? Terserah apa saja coba. Orang bertakwa itu ngapain sih? Yang terlihat orang bertakwa itu ngapain? Hah? Rajin beribadah ya. Orang bertakwa itu rajin beribadah. Atau orang bertakwa itu semangat beribadah. Orang bertakwa itu merespon panggilan ibadah. Jadi kalau ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau orang bertakwa itu segera. Jadi merespon dengan cepat. Jadi orang bertakwa itu merespon dengan panggilan ibadah itu cepat, nggak santai. Udah panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih pakai jilbab lama, pakai bedak, penikur, apa lagi? Jadi orang bertakwa itu merespon panggilan Allah dengan cepat. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Umair. Kenal Umair? Bukan Umar, Umair. Ya, diam ya. Jadi Umair itu ketika dalam sebuah peperangan, Rasulullah berkata, kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian sahabat Umair ini lagi makan 4 buah kurma, lagi megang 4 buah kurma. Apa kata sahabat Umair? Kalau saya menunggu sampai kurma ini habis, kayaknya kelamaan saya mengejar surganya Allah. Karena tanpa menunggu kurma itu habis, maka Umair langsung ke medan perang. Karena menurut saya makan kurma 4 buah butir saja kelamaan. Jadi orang yang bertakwa itu merespon panggilan Allah dengan cepat. Termasuk panggilan datangnya Ramadan ini disambut. Makanya kalau panggilan Ramadan itu ada marhaban ya Ramadan. Disambut dengan perasaan lapang, perasaan senang. Jadi orang yang senang, orang yang lapang, orang yang gembira dengan panggilan Ramadan adalah ciri orang yang bertakwa. Dia menyambut, merespon. Sama bulan Ramadan ini kita respon. Apalagi coba? La'allakum tattaqun. Ini yang Alia belum ini ngomong karena masih puasa jadi masih lemas sekali ya. Sahur enggak? Sahur kan? Coba yang ini, yang Alia. La'allakum tattaqun apa ciri sok? Ngomong aja. Ayo. Ini adik-adik bisa mempraktekkan la'allakum tattaqun dengan segera. Pasti pada saat iftar ini, menjelang iftar ini, ada yang siap-siap sudah membeli es, sudah membeli kolak, tuh kan, udah megang. Orang yang la'allakum tattaqun itu makanan yang dibelinya itu tidak akan berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang la'allakum tattaqun ini punya makanan buat iftar, itu nanti makanannya nggak bakal dimakan untuk dirinya sendiri. Dia tawarkan ke saudaranya. Karena la'allakum tattaqun itu cirinya adalah peduli, mau berbagi. Ya. Jadi la'allakum tattaqun itu cirinya peduli, mau berbagi. Jadi kalau nanti ada yang mempraktekkan,
peduli dan mau berbagi, insya Allah menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah riwayat, ketika dalam sebuah halaqah, ada sahabat yang memuji surban saudaranya. Jadi ada sahabat lagi pengajian nih, ada yang memuji surban saudaranya bagus sekali. Surbannya bagus sekali. Itu sahabat yang dipuji surbannya nggak ngomong apa-apa, langsung surbannya diambil dikasih kepada sahabat yang mujinya itu. Masya Allah. Jadi langsung dipuji, wah langsung. Jadi merespon, langsung dikasih. Ya, boleh dipraktekkan. Puji aja tuh. Ini esnya manis sekali kelihatannya, langsung dikasih. Ya, iya. Jadi orang yang la'allakum tattaqun itu peduli dengan keadaan saudaranya. Maaf adek, bentar. Kan di antara adik-adik ini barangkali ada orang yang uang jajannya ngepas, atau memang belum dapat kiriman dari uang jajan orang tua. Belajarlah berbagi dan peduli. Kita belajar peduli dan berbagi bukan berarti mengharapkan nanti balasan dari teman kita, tapi pasti Allah akan membalas kebaikan kita. Karena tidak ada lain, perbuatan kebaikan balasannya hanya kebaikan. Ya. Ya, jadi la'allakum tattaqun, orang-orang mau peduli dan berbagi. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, kenapa? Jangan perhatikan. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetapi ada saudaranya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Jadi ini kalau seandainya ada buka puasa, dia bisa membeli makanan berbuka dengan banyak, tapi saudaranya cuma minum air putih saja. Belajarlah berbagi, tawarkan, karena pasti Allah akan membalas kebaikan kita. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat yang pastinya.